Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Allahumma ij'al a'malana kullaha salihah waj'alha liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan dan juga akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kajian kita membahas usul ad-da'wah as-salafiyah, prinsip dasar dakwah salafiyah. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang definisi manhajus salaf, perkataan ulama, hukum menisbatkan diri kepada madhabus salaf, dan terakhir kita membahas dalil-dalil tentang kebenaran manhajus salaf. Pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan membahas prinsip dasar dakwah as-salafiyah. Tema ini kita ambil dari kitab yang berjudul Usul ad-Da'wah as-Salafiyah karya Syekh Abdul Salam Ibn Barjaz rahimahullahu ta'ala. Dan kita mengangkat pembahasan ini agar seseorang mengetahui apa inti dasar dakwah salafiyah, apa yang diseru oleh dakwah salafiyah, kemudian bisa membedakan mana dakwah yang benar yang memang dinisbatkan kepada manhajus salaf dan mana metode dakwah yang melenceng jauh dari prinsip dasar dakwah salafiyah. Dan di akhir zaman banyak istibah, banyak kerancuan, banyak kegiatan-kegiatan dakwah yang dinisbatkan kepada manhajus salaf namun pada hakikatnya jauh dari prinsip dasar manhajus salaf. Maka orang tersebut mengatasnamakan madhabus salaf dan menipu manusia, dan akhirnya manusia jauh dari apa yang diseru terhadap prinsip dasar ad-da'wah as-salafiyah. Dan perkara ini banyak dibahas oleh para ulama. Oleh karena itu mereka banyak mengarang kitab-kitab tentang manhajus salaf, prinsipnya, kemudian hadis-hadisnya, dan di antara pembahasan yang berkaitan dengan manhajus salaf itu pembahasan dengan al-firaq, kelompok-kelompok sesat yang melenceng jauh dari petunjuk Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada beberapa poin yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Yang pertama adalah di antara prinsip dasar dakwah salafiyah al-ihtimam wal inayatu bi talabil ilmi syar'i wa tafaqquhi fid din. Memberikan perhatian penuh kepada ilmu syar'i dan tafaqquh fid din. Memberikan perhatian penuh kepada ilmu syar'i dan tafaqquh fid din. Ya, al-ihtimam wal inayah bi talabil ilmi syar'i. Yang memberikan perhatian penuh kepada talabul ilm, menuntut ilmu syar'i dan tafaqquh fid din. Itu syiar terbesar manhajus salaf. Semua dakwah yang dinisbatkan kepada manhajus salaf mesti yang menonjol adalah ilmiah, ilmu. Dia banyak membahas tentang masalah-masalah ilmu dalam semua bidangnya, baik akidah, baik ibadah, baik akhlak, baik muamalah. Maka yang diseru oleh mazhabus salaf atau dakwah yang dinisbatkan kepada manhajus salaf selalu memberikan perhatian yang penuh kepada ilmu syar'i. Dan itu yang dilakukan oleh ulama salaf.
Semua ulama mereka menyibukkan diri di dalam belajar dan mengajar. Begitu juga para penuntut ilmu sibuk dirinya dengan hadir di majelis ta'lim, membaca kitab, membahas dan seterusnya. Maka dakwah salafiyah terkenal dengan ruhnya, yaitu terus berputar di seputar ilmu syar'i. Maka membahas dari satu kitab ke kitab yang lain, kemudian dari satu bidang ilmu ke bidang yang lain, kemudian munaqasyah, tanya jawab seputar ilmu. Maka orang-orang hadir di majelis ilmu meningkatkan iman dia, ketakwaan dia, mendekatkan diri dia kepada Allah Azza wa Jalla. Maka keluar dari majelis ilmu dia memiliki semangat yang baru, memiliki optimis, memiliki keyakinan yang kuat, dan mengenal Allah Azza wa Jalla, mengenal Nabinya sallallahu alaihi wasallam, mengenal agama Islam dengan dalil. Kemudian dia memiliki perasaan takut sebagaimana yang dimiliki oleh kaum salaf. Ya, maka itu yang selalu disuarakan dakwah yang dinisbatkan kepada mazhabus salaf. Dan ini perbedaan antara dakwah salafiyah dengan dakwah selain dari dakwah salafiyah. Maka antum lihat, apabila ada orang yang sering membahas seputar politik, awal kajian bahas tentang wudu, toharah, tapi ujung-ujungnya nanti dibahas politik sama dia. Khutbah Jumat bahas misalnya tentang kewajiban mencari nafkah, ujung-ujungnya dia mengkritik pemerintah. Atau kegiatan-kegiatan dakwah yang memang banyak disibukkan dengan administrasi, ya, atau juga terlalu sibuk di dalam bab tahdzir, mencela si fulan, melarang dari si fulan dan yang lainnya. Maka ini semua keluar dari prinsip dasar dakwah salafiyah. Maka dakwah salafiyah dikenal dengan selalu berputar di dalam ilmu syar'i. Dia memberikan perhatian penuh kepada bab ilmu, dan dia memperhatikan perhatian penuh untuk meningkatkan kualitas ilmiah. Nah, itu prinsip dasar dakwah salafiyah. Makanya Allah di dalam Al-Qur'anul Karim menyuruh kita untuk berilmu, ya, dalam semua hal. Kata Allah dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Wahai Muhammad, fa'lam, berilmulah bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Azza wa Jal, dan mintalah ampun untuk dosamu dan juga orang-orang yang beriman. Ya, kata Imam Bukhari memberikan judul di dalam Sahih Bukharinya sebelum membawakan ayat ini, bab al-ilm qabla al-qaul wal amal. Bab ilmu sebelum berkata dan berbuat. Ya, di dalam ayat ini kemudian kata Imam Bukhari rahimahullah, fabada'a bil ilm qabla al-amal. Allah Ta'ala memulai dengan ilmu sebelum beramal. Ya. Kemudian juga dengan ilmu tabayyan kullu syai'. Dengan ilmu semua jalan kesesatan akan jelas. Ya. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik. Dengan ilmu syar'i semuanya akan jelas. Ya. Karena jalan-jalan kesesatan sangat banyak, sedangkan jalan Allah hanya satu. Dan jalan Allah yang satu sangat jelas. Kata Nabi SAW, taraktukum ala mahajjatil bayda. Aku tinggalkan kalian putih, bersih, jelas. Lailuha kanahariha. Malamnya seperti siangnya. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang berpaling darinya kecuali akan sesat dan celaka. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-An'am ayat 153 menjelaskan tentang siratal mustaqim, wa anna hadza sirati mustaqima, dan sesungguhnya ini jalanku yang lurus, fattabi'u, maka ikutilah, wa la tattabi'us subul, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqa bikum an sabilih, niscaya kamu akan terpecah dari jalan yang lurus ini, yakni jalan Allah siratal mustaqim.
Maka kita nggak bisa untuk selalu berada di atas siratal mustaqim dan sabat tetap di atas jalan tersebut kecuali kita menuntut ilmu syar'i yang benar. Makanya manhajus salaf membawa pengikutnya kepada kebenaran, keselamatan, selamat di dunia, selamat di akhirat, kemudian bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Maka prinsip pertamanya memperhatikan bab al-ilm, selalu memperhatikan ilmu syar'i. Maka orang-orang yang ikut kepada dakwah salafiyah mesti menyibukkan diri dengan ilmu. Kalau antum temukan ada orang ikut dakwah salafiyah kemudian dia tersibukkan selain dari ilmu, misalnya sibuk dengan ngomongin pemerintah, sibuk membicarakan si fulan dan si alan, sibuk menjatuhkan ini dan itu, atau ta'assub, fanatik terhadap yayasan, kelompok, lembaga dan yang lainnya, maka itu semua keluar dari jalur dakwah salafiyah. Ya, yang paling penting dia selalu sibuk dengan ilmu syar'i. Ya. Dan Allah juga berfirman tentang dakwah dibangun di atas ilmu. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Yusuf ayat 108. Surat Yusuf ayat 108, tema surat Yusuf adalah berkaitan dengan dakwah. Dan dia satu-satunya surat atau termasuk surat yang menjelaskan tentang Nabi Yusuf dari awal sampai akhir. Kemudian di akhir Allah Ta'ala menutup, atau di akhir-akhir ayat Allah menutup dengan keutamaan dakwah di jalan Allah Azza wa Jal dan metodenya. Kata Allah Azza wa Jal, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Kata Allah Azza wa Jal, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini jalanku. Ad'u ila Allah ala basiratin, aku berdakwah di jalan Allah di atas basirah. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Jadi ayat ini menunjukkan kalau dakwanya Nabi Muhammad SAW dibangun di atas basirah, ilmu. Kemudian orang-orang yang mengikuti metodenya dakwah Nabi SAW juga dibangun di atas basirah. Karena kata Allah, ana wa manittaba'ani, aku dan juga orang-orang yang mengikuti aku. Ya, maka di sini ayat ini menjelaskan kalau dakwah harus dibangun di atas basirah. Apa itu basirah? Basirah al-hujjaj wal burhan, hujjah dan burhan. Ya, jadi dibangun di atas dalil, dibangun di atas hujjah, dibangun di atas burhan. Ya. Kemudian juga basirah, yang pertama al-ilm, dia berilmu tentang apa yang akan dia sampaikan. Yang kedua al-ilm bi kaifiyati da'wah, dia berilmu tentang tata cara dakwah. Yang ketiga al-ilm bi halil mad'u, dia berilmu tentang keadaan audiens. Jadi 3 basirah itu. Pertama, dia berilmu tentang hal yang akan dia sampaikan. Yang kedua, dia berilmu tentang metode, seputar metode dakwah. Yang ketiga, dia berilmu tentang keadaan audien yang akan dia sampaikan dakwah. Ya. Dan itu basirah. Makanya ad-da'i an-najih, da'i yang sukses, yang berhasil di dalam dakwanya, yang pertama dia memiliki ilmu syar'i dan dia bertanggung jawab atas ilmu yang dia sampaikan. Gak mesti seorang da'i dia harus menguasai semua bidang ilmu. Kalau seandainya seseorang harus menguasai semua bidang ilmu kemudian baru berdakwah, maka tidak akan ada orang yang berdakwah, karena ilmu luas. Namun dia harus menguasai ilmu yang akan dia sampaikan, karena itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya dia akan menyampaikan tauhid, maka dia berilmu tentang tauhid, dalil-dalilnya, hujjah-hujjahnya, pembagian-pembagiannya,
macam-macamnya, kemudian bentuk-bentuk kesyirikan dalam bab tauhid dan seterusnya. Kata Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayat," sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Kemudian dia tahu kaifiyah, dia tahu tata cara dakwah. Kepada siapa dia berdakwah? Ya, baik personnya, dia tokoh masyarakat atau orang biasa, karib kerabat, orang tua, anak kecil, dan yang lainnya. Kemudian kapan dia harus memakai kelembutan di dalam berdakwah? Kapan dia harus memakai mau'izah hasanah, memberikan peringatan yang baik? Kapan dia harus berdiskusi dengan seseorang di dalam berdakwah? Kapan dia harus menjawab pertanyaan? Kapan dia harus diam? Dan seterusnya. Ini ada kaifiyah. Ya, dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, dan juga bisa kaifiyah ini dihasilkan dari tajrubah, dari pengalaman pribadi seorang dai tadi. Kemudian dia juga harus tahu halul mad'u, keadaan audien yang akan dia sampaikan. Kalau misalnya memang dia menyampaikan orang-orang awam, maka dia harus mengurangi pembahasan yang berat, lebih kepada yang ringan. Kemudian juga dia harus memiliki aulawiyat, skala prioritas, apa yang harus dia sampaikan terlebih dahulu, apa yang dia akhirkan, dan seterusnya dari metode dakwah. Maka yang membuat seorang dai berhasil di dalam dakwanya setelah taufik dari Allah Azza wa Jalla dan bantuannya, maka dia mengetahui basirah, ilmu, tata cara, dan keadaan audien. Ya, disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, hadithun nas bima ya'rifun. Berbicaralah kepada manusia sebagaimana yang mereka fahami. Apakah kalian ingin mendustakan Allah dan juga Rasulnya? Ya, ini juga perhatian buat ikhwah, jangan serampangan di dalam berdakwah. Dia harus berdiskusi bagaimana cara menyampaikan, dan juga jangan isti'jal, terburu-buru ingin menjadi seorang dai. Kalau misalnya memang dia tidak ada kapasitas ilmu yang cukup, jangan dia memberanikan diri untuk khutbah atau mengisi kajian atau mengisi seminar dan yang lainnya. Maka setiap orang bergerak sesuai dengan kemampuannya dan bergerak sesuai dengan kadar yang Allah berikan kepada dirinya. Makanya dia kata Nabi SAW, "Inna min asyratis sa'a an yultamasal ilm indal asaghir." Di antara tanda hari kiamat, ilmu itu disuarakan oleh orang-orang kecil. Orang-orang kecil, kata para ulama, ada dua. Yang pertama Ibnul Mubarak, kata Ibnul Mubarak, yang pertama adalah ahlul bidah. Karena semua ahlul bid'ah itu kecil. Yang kedua, orang-orang yang tidak mumpuni tapi berbicara. Bukan berarti orang yang baru lulus pesantren atau pernah menuntut ilmu dia diam tidak berdakwah, tapi dia berdakwah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dirinya. Kalau seandainya dia bisa ngajar di sekolah, dia ngajar di sekolah, karena keberadaan dia di sekolah lebih bermanfaat dibandingkan mengatasi masalah-masalah yang besar di masyarakat. Kalaupun dia mampu untuk mengisi kajian, maka dia mengisi dimulai dari yang dasar, yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk kehidupan sehari-harinya. Dia bahas tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal agama Islam, mengenal Nabi SAW. Dia bahas tauhid dan macam-macamnya. Dia bahas wudu, dia bahas salat, dia bahas adab, dia bahas larangan-larangan. Memang yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dan ketika dia dikasih oleh Allah keluasan ilmu syar'i, maka dia baru bisa dengan berpengalaman dalam dakwah yang cukup lama, maka baru dia membahas masalah-masalah mungkin yang agak besar karena dia sudah memiliki majelis yang khusus. Ya, makanya dia juga tidak boleh isti'jal.
Dia tidak boleh isti'jal, berterburu-buru di dalam berdakwah. Dan nanti dibahas oleh Syekh di dalam poin berikutnya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, "An-nas ila ta'allamul ilmi ahwaj minhum ila at-ta'am wasyarab. Lianna ar-rajul yahtaj ila at-ta'am wasyarab fil yawm marra aw marratain wa hajatuhu ila al-ilm bi'adadi anfasihi." Kata Imam Ahmad rahimahullah, manusia butuh kepada ilmu melebihi kebutuhan mereka dari makan dan minum. Manusia butuh kepada ilmu melebihi kebutuhan mereka dari makan dan minum. Li'anna ar-rajul, karena seseorang butuh kepada makan dan minum dalam satu hari sekali atau 2 kali. Tapi kebutuhan dia terhadap ilmu sesuai dengan jumlah nafas dia. Ya, makanya menuntut ilmu tidak ada ujungnya. Dimulai dari semenjak dia kecil sampai dia masuk ke liang lahat. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, al-ilm minal mahbara ilal maqbara. Ya, minal mahdi ilal lahid. Ilmu dari semenjak bisa menulis sampai kepada kuburan. Tidak ada ujungnya. Dan setiap semakin dia menuntut ilmu, semakin bertambah imannya, semakin hilang kebodohannya, semakin kuat amalnya, semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, semakin jelas jalan yang dia tempuh, semakin jelas mana halal, mana haram, mana sunnah, mana bid'ah, mana tauhid, mana syirik. Semakin rasikh ilmunya, semakin mudah mempraktekkan firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW di dalam kehidupan sehari-hari. Namun kalau dia jauh dari ilmu syar'i, maka semakin jauh dia dari Allah, semakin keras hatinya, semakin bodoh, ya, semakin berada di kegelapan kezaliman, kegelapan maksiat, kegelapan kebodohan, semakin jauh dari kebenaran. Ya, makanya dia butuh ilmu syar'i sesuai dengan jumlah nafasnya. Ada orang tua ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullah, apakah orang ini berhak untuk menuntut ilmu syar'i? Kata Imam Ahmad, kalau dia berhak untuk hidup, maka dia berhak untuk menuntut ilmu syar'i. Kemudian juga poin yang lain yang berkaitan dengan ini, ilmu apa yang wajib dipelajari oleh seorang muslim? Karena ilmu itu hukumnya ada 2. Ini kita pernah bahas di daurah, fardu ain dan fardu kifayah. Ada yang hukumnya fardu ain, wajib atas setiap individual untuk mempelajarinya. Ya. Yang kedua ada hukumnya fardu kifayah. Artinya sebagian orang mempelajari maka gugur kewajiban bagi yang lain. Yang hukumnya fardu ain sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah, yajib an yatluba minal ilmi ma yaqumu bihi dinuhu. Qila lahu mithlu ayyi syai'? Qala alladhi la yasa'uhu jahluhu, salatuhu wa siyamuhu wa nahwu dzalik. Kata Imam Ahmad rahimahullah, wajib atas seseorang menuntut ilmu syar'i yang bisa menegakkan agamanya. Jadi yang wajib untuk dipelajari yang bisa menegakkan agama dia. Artinya dengan ilmu agama dia akan tegak dan benar. Maka dikatakan kepada Imam Ahmad, mithlu ayyi syai'? Seperti apa wahai Imam Ahmad yang bisa menegakkan agama? Alladzi la yasa'uhu jahluhu, yang seseorang tidak boleh bodoh di dalam bab tersebut. Tidak boleh bodoh di dalam bab tersebut. Seperti sholat, puasa, dan yang lain-lainnya. Maksudnya, semua perkara yang Allah wajibkan kepada kita untuk kita kerjakan, dan semua perkara yang haram, yang Allah haramkan kepada kita harus kita jauhkan, itu harus kita belajar. Bisa dipahami ya? Semua yang wajib, yang Allah wajibkan kepada kita, wajib kita belajar. Misalnya Allah mewajibkan kepada kita apa ya?
Yang pertama, 2 kalimat syahadat. Maka ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kita harus berilmu akan kalimat tersebut. Apa itu la ilaha illallah? Maknanya, kandungannya, keutamaannya, rukunnya, syarat-syaratnya, pembatal-pembatalnya. Kemudian ketika kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, apa maknanya, syaratnya, rukun-rukunnya, konsekuensinya, pembatal-pembatalnya. Maka baru kalimat 2 syahadat yang kita ucapkan sempurna. Kemudian Allah mewajibkan kepada kita salat. Maka wajib kita belajar tentang tata cara salat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Di antara syarat salat adalah wudu. Maka wajib kita berwudu sebagaimana wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza." Kemudian kita harus memberikan hak Allah Azza wa Jalla. Maka kita wajib mempelajari seputar hak Allah. Mempelajari tauhid macam-macamnya dan mempelajari lawan dari tauhid syirik agar kita tidak jatuh di dalam bab syirik. Kemudian mempelajari hak-hak yang wajib kita tunaikan. Orang tua, bagaimana birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua ketika dia hidup, ketika dia sudah wafat, hak istri dan anak dan seterusnya. Maka ini semua harus berilmu untuk kita bisa menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan atas diri kita. Kemudian juga ketika seseorang dia memiliki perniagaan, maka wajib dia belajar tentang muamalah. Mana yang gharar, mana yang zalim, mana yang riba, dan seterusnya. Kemudian ketika dia pengen haji, dia wajib belajar tentang haji. Dia berilmu, karena dia akan melaksanakan kewajiban haji. Maka dia pelajari apa itu haji, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, pembatal-pembatalnya, dan seterusnya. Ketika dia hendak menikah, maka dia mempelajari bab nikah. Dia pelajari bab nikah, dia pelajari bab talak, dia pelajari bab hukuk zaujain, hak-hak suami istri. Ketika dia memiliki anak, dia pelajari tentang tarbiyah, bagaimana mendidik anak yang benar. Ya, semua pembahasan ini dibahas oleh para ulama. Tinggal dianya mau belajar atau tidak. Ya. Nah, ketika ada kewajiban zakat, dia belajar tentang zakat. Ya, subhanallah, ada orang 3 tahun mengeluarkan zakat profesi. Antum tahu zakat profesi ya? Zakat profesi yang dikeluarkan tiap bulan. Setiap dapat gaji dia keluarkan. Ya. Nah, zakat profesi tidak ada di dalam Islam. Maka dia 3 tahun mengeluarkan zakat profesi. Dia meyakini kalau itu kewajiban dan zakat, tapi dia jatuh di dalam kesalahan. Tidak diterima zakat yang dia keluarkan tiap bulan karena tidak memenuhi syaratnya. Sedangkan amalan harus ikhlas dan ittiba. Ya. Maka ini semua kesalahan. Ya, kesalahan dalam beramal karena tidak dibangun di atas ilmu syar'i. Ya. Kata Syekh Abdul Salam rahimahullah, "Falladhi yajibu 'alal insan an ya'mala bihi." Maka wajib atas manusia belajar yang ingin dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti usulul iman, rukun iman, syara'i'ul Islam, syariat-syariat Islam. Wa ma yajibu ijtinabuhu minal muharramat. Dan apa yang wajib dia jauhkan dari perkara-perkara yang haram. Wa ma yubah, dan apa yang dibolehkan. Au ma yahtaj ilaihi fil muamalat, atau yang dia butuhkan dalam bab muamalat dan seterusnya. Maka yajib an yakunal insan aliman bihi. Wajib dia berilmu tentang hal tersebut. Kemudian termasuk dari menuntut ilmu syar'i yaitu bertanya kepada ahlinya. Ini juga poin penting. Bertanya kepada ulama.
Sekarang banyak orang bertanya ke Chat GPT. Dia bukan ulama. Ya, makanya nggak boleh orang yang punya dasar ilmu dia bertanya kepada chat-chat tadi seputar agama. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ya. Dia bukan ulama. Allah menyuruh kita bertanya kepada siapa? Ulama. Ya, kata Allah Azza wa Jal dalam surat An-Nahl ayat 43-44, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur. Maka bertanyalah kepada ahla dzikr, kepada ahlinya apabila kalian tidak mengetahui. Ya, disuruh oleh Allah nanya kepada ahlinya, karena fatwa itu tidak sembarangan. Ya, fatwa itu ada syarat-syaratnya dan orang yang berfatwa harus hati-hati. Maka nggak boleh seseorang mencukupkan diri di dalam bertanya kepada aplikasi-aplikasi tersebut. Aplikasi bukan ulama. Bisa jadi referensi dia salah, atau bisa jadi dia mengucapkan atau menjawab pertanyaan yang salah. Dan kita beragama untuk Allah Azza wa Jalla. Ya, maka kita harus mengikuti syariat Allah dan petunjuk Allah. Maka seseorang ketika bertanya, dia bertanya kepada ahlinya agar dia bisa mempertanggungjawabkan di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Adapun aplikasi-aplikasi tersebut memudahkan seseorang untuk mencari dalil, mencari referensi. Ya, misalnya dia lupa perkataan ulama, kemudian dia cari untuk menghemat waktu di dalam mencarinya. Walaupun sebagian ulama mengatakan aplikasi-aplikasi yang ada itu mu'awwiqat, penghalang-penghalang menuntut ilmu syar'i. Makanya menjadikan orang itu dhaif, lemah. Terlalu banyak mengandalkan aplikasi tapi malas membaca dan malas membahas. Kalau seandainya dia buka kitab, dia ingin mencari satu poin, tapi karena dia harus sabar mencari poin tersebut, dia bisa mendapati seratusan faedah. Dia baca halaman ini, dia baca paragraf ini dan yang lainnya. Cuman kalau dia membuka aplikasi, dia mendapatkan satu faedah. Dan faedah tersebut bisa benar, bisa salah. Walaupun itu termasuk nikmat Allah Azza wa Jalla kepada umat ini. Karena keutamaan kita di akhir zaman, terkumpulnya referensi sangat mudah. Tinggal seseorang bisa memanfaatkan atau tidak. Sedangkan dahulu referensi terbatas, maka mereka jauh untuk mencari referensi dan membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari bab ilmu syar'i. Nah, jadi bertanya kepada ulama. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Adapun ilmu selain yang dari tadi kita sebutkan, hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah apabila sebagian sudah mengerjakan maka gugur kewajiban yang lain. Dan ini juga ada catatan, jangan sampai seseorang sibuk dari kewajiban yang Allah wajibkan atas dirinya. Ini termasuk maghrur, orang yang tertipu. Dia fokus belajar tentang ilmu fardu kifayah, tapi dia meninggalkan fardu ain. Ini nggak boleh. Misalnya dia banyak mempelajari khilaf ulama seputar fikih, tapi dia meninggalkan kewajiban mempelajari tauhid dan hak Allah Azza wa Jalla. Maka di benaknya menghafal banyak pendapat-pendapat ulama seputar fikih-fikih ibadah, tapi ketika ditanya tentang tauhid atau syirik dia tidak mengetahui. Maka nggak ada manfaatnya ilmu yang dia pelajari kalau seandainya tidak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Atau termasuk dari ilmu fardhu kifayah, ilmu yang hukumnya fardu kifayah, mempelajari warisan. Bukan tidak boleh, boleh. Cuman kalau seseorang belum bisa baca Al-Quran, tidak tahu tauhid, tidak tahu syirik, tidak tahu tentang kalimat la ilaha illallah, kemudian dia membela-belakan dirinya untuk menguasai ilmu faraid yang sebenarnya kalau ada kasus cukup dia bertanya kepada ahlinya beres tuh.
Bahkan sekarang ada kalkulatornya lagi. Tinggal kita masukkan semuanya nanti dibahas sama dia. Ya. Kenapa dia membuang-buang waktu dalam bab ini dan dia meninggalkan ilmu yang Allah wajibkan atas dirinya? Karena dia akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla apakah dia memahami la ilaha illallah atau tidak. Dia akan ditanya oleh Allah tentang hak Allah dia tunaikan atau tidak. Dia akan ditanya tentang Nabi SAW yang diutus kepadanya. Dia telah beriman atau tidak. Ya. Maka ini juga yang banyak ditinggalkan sama manusia ya pada zaman sekarang ini. Dan poin yang lain yang kita ingin bahas seputar talabul ilmi syar'i, tidak benar yang dinisbatkan kepada dakwah salafiyah tapi jauh dari ilmu syar'i. Sebagai contoh, ada orang suka atau hobi punya main bola. Kemudian dia buat grup bola. Kemudian dinisbatkan kepada dakwah. Ayo kita dakwah dengan bermain bola. Maka yang main bola Masya Allah, jenggot-jenggot, cingkrang-cingkrang, tidak ada aurat dan lain-lain. Maksudnya dibedakan antara hobi dengan dakwah. Itu bukan dakwah. Nggak boleh dinisbatkan kepada dakwah salafiyah. Kalaupun memang dia ingin menarik perhatian manusia, dia cukup ya beberapa kali kalau misal ada manfaat bisa dilanjutkan. Tapi kalau tidak ada manfaat atau yang main cuman ikhwan-ikhwan yang biasa ngaji, bukan lagi dakwah, lagi menjalankan hobi semata. Akhirnya disorot di mana-mana, dinisbatkan kepada dakwah salafiyah. Bukan dakwah itu. Tidak dikenal Abu Bakar dan Umar bermain-main dan dinisbatkan kepada dakwah. Dulu kaum salaf mereka berdakwah dengan harta, jiwa dan darah. Bukan berarti mereka tidak memiliki waktu untuk bermain-main. Mereka ada waktu bercanda, refreshing, tapi tidak dinisbatkan kepada dakwah sama sekali. Atau juga sekarang yang banyak tersebar luas hobi sepeda atau motor-motoran. Kemudian dinisbatkan kepada dakwah. Maka ini enggak benar. Dahulu orang-orang yang hobi naik motor, orang-orang yang memang punya latar belakang tidak baik, geng-geng yang kurang baik, ya, atau mungkin yang membuang-buang waktu, ya, menghabiskan waktu untuk sia-sia dan yang lainnya. Sekarang semua yang mungkin sudah mengaji, main motor-motoran, kemudian dikatakan ini nisbat kepada dakwah salafiyah. Ini juga tidak benar. Ini kesalahan di dalam prinsip dasar dakwah salafiyah. Bukan mengharamkan perbuatan tersebut. Selama perbuatan itu mubah, boleh. Tapi tidak boleh dinisbatkan kepada dakwah. Karena itu bukan dakwah. Dakwah yang dikenal, prinsip dasar dakwah salafiyah adalah selalu berkecamuk dan berputar di seputar ilmu syar'i. Tidak lepas dari pena dan kertasnya. Tidak lepas dari kitab yang dibaca, tidak lepas dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, tidak lepas dari hadis-hadis Nabi SAW. Penuh majelis dengan sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan waqar, ketenangan, penuh dengan adab. Ya, kayak ini poin yang penting yang banyak kesalahan manusia menisbatkan diri kepada dakwah as-salafiyah. Kemudian juga yang seputar ilmu yang kita tekankan bahwasanya ilmu itu mutasalsil. Ini juga antum harus ketahui. Ilmu itu berkelanjutan dari satu bab ke bab yang lain. Dari satu kitab ke kitab yang lain. Dari satu pembahasan ke pembahasan yang lain. Itu yang mencetak orang yang belajar menjadi penuntut ilmu yang kuat. Karena ketika dia belajar, dia dibutuhkan kesabaran, ketekunan, pemahaman, ya, dan seterusnya. Cuma di situ banyak faedah yang akan dia dapatkan. Kalau dia sabar, maka dia akan menemukan dirinya lebih bermanfaat dibandingkan orang-orang yang tidak sabar di dalam menuntut ilmu syar'i. Nah, juga termasuk kesalahan di dalam menuntut ilmu syar'i, seseorang selalu membahas kajian-kajian tematik dan meninggalkan kajian-kajian yang sifatnya berkelanjutan satu dengan yang lain. Kajian tematik ya ikhwah, itu kajian yang boleh dibahas untuk kembali
menumbuhkan motivasi dan juga menghilangkan kejenuhan. Cuman kalau setiap kajian dia ingin tematik, ya, dari tema ini kemudian ke tema yang lain, kemudian ke tema yang lain, dan dia tidak dikenal dengan kajian yang berkelanjutan satu dengan yang lain. Ini memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, seseorang akan jenuh dengan kajian yang membahas kitab atau membahas berkelanjutan. Kemudian yang kedua, membuat orang tersebut lemah. Makanya banyak ikhwah yang dia ngaji bertahun-tahun tapi kayak seperti kosong, gak punya ilmu. Dia tidak tahu tentang sholat, tentang wudhu. Dia tidak tahu tentang air macam-macamnya. Dia tidak tahu tentang tauhid, tentang syirik. Maka dia ngaji bertahun-tahun tapi masih awam terhadap bab ini. Ya, maka dengan mengaji terus-menerus itu akan dibantu oleh Allah, dikasih taufik, ya, dikasih pemahaman. Ya, karena metode menuntut ilmu itu diwariskan dari kaum salaf kepada kaum khalaf. Maka tidak terputus metode ilmu dari zaman dahulu sampai sekarang. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma' mimman sami'a minkum. Kalian mendengar, artinya duduk di majelis mendengar ilmu, kemudian ada orang yang akan mendengar dari kalian dan ada orang yang mendengar dari dia, artinya terus turun temurun ilmu. Seperti itu, ya, seperti hal tadi. Nah, maka seseorang harus kembali kepada manhajus salaf di dalam tariqah, metode menuntut ilmu syar'i. Karena kita menisbatkan dakwah kita kepada dakwah salafiyah, sedangkan dakwah salafiyah dia memiliki tata cara dan undang-undang sendiri. Kata Imam Malik rahimahullah, la yasluh akhir hadhil ummah illa bima saluha biha awwaluha. Tidak akan benar perkara akhir umat ini kecuali dengan mengikuti apa yang dibawa oleh awal dari umat ini. Maka dari prinsipnya, metode belajarnya, dakwanya, dia harus mengikuti apa yang dibawa oleh manhajus salaf sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah, ya, dengan pemahaman salaful ummah. Dan termasuk perkara yang salah juga yang ingin saya tekankan dalam usul dakwah salafiyah ini yang berkaitan dengan menuntut ilmu syar'i, tersibukkan dengan membicarakan si fulan dan si alam. Ini juga keluar dari manhajus salaf. Ya. Tidak benar kajian-kajian yang membahas ilmu dibahas dengan tahdzir, mencela si fulan, mencela si alan, menjelaskan tentang celaan fulan, menjelaskan tentang kesalahan si fulan, padahal yang dicela sama-sama menisbatkan dirinya kepada dakwah salafiyah. Ar-rad, ya ikhwah, bantahan itu termasuk dari ilmu. Syekh Bakar Abu Zaid memiliki satu kitab judulnya Ar-Rudud, bantahan. Di situ dia jelaskan tentang metode bantahan. Dan Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang paling terbaik. Allah Ta'ala juga berfirman, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kamu berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang paling terbaik. Cuman ar-rad, bantahan yang pertama, tidak semua orang dapat membantah. Kemudian yang kedua, bantah-membantah itu ada maslahat dan mafsadat. Kemudian yang ketiga, bantahan itu benang tipis antara seseorang ingin menjatuhkan si fulan karena Allah Azza wa Jal, atau karena ada emosi dan kepentingan pribadi, akhirnya dia jatuhkan orang cuma dibungkus dengan tahdzir atau kajian. Pada hakikatnya dia ingin menjatuhkan si fulan. Ya. Makanya dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, al-mu'min yansah wa yastur, wal fajir yahtik wa yu'ayyir. Orang mukmin dia menasehati kemudian menutupi. Sedangkan orang jahat, fajir, dia menyebarkan aib dan menjatuhkan harga diri orang. Ya.
Nah, makanya ini ada perbedaan. Makanya Ibnu Rajab rahimahullah memiliki satu kitab judulnya Al-Farqu Bainan Nasiha wa Ta'yir. Perbedaan antara nasihat dengan tahyir, ingin menjatuhkan dan menjelekkan orang. Dan bukan termasuk dari dakwah menyinggung kesalahan orang di atas mimbar dan kajian. Apalagi orang itu terkenal ada salah kebaikan. Yang benar itu menasehati atau mentahdir? Menasehati, ya, bukan mentahdir. Nah, ini juga banyak fenomena yang menisbatkan dakwah kepada dakwah salafiyah, cuma di dalamnya pembahasan tentang si fulan dan si alan. Maka orang keluar dari kajian memiliki hati yang sangat keras, ya, kaku, tidak bergaul, kemudian menjatuhkan harga diri seseorang dan menimbulkan ta'assub, fanatik, hanya mendengarkan kepada ustadz fulan kemudian meninggalkan ustadz yang lain tanpa tabayyun, tanpa ingin meminta penjelasan, ya. Nah, maka ini juga poin yang ingin kita sampaikan. Oleh karena itu, poin yang pertama, lihat manhajus salaf atau usul dakwah salafiyah. Prinsip dasar dakwah salafiyah adalah al-inayah wal ihtimam bi talabil ilmi syar'i wa tafaqquh fid din. Memberikan perhatian penuh kepada menuntut ilmu syar'i dan tafaqquh fid din. Dan disebutkan dalam riwayat Bukhari satu hadis, simah, tanda Taifah Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Nama lain Salafi atau nama lain Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang senantiasa ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW dalam riwayat Bukhari, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, wa la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, la yadurruhum man khadzalahum hatta ya'tiya amrullah." Barang siapa yang Allah menginginkan dari dirinya kebaikan, yufaqihu fid din, difahamkan dia dalam bab agama. Kemudian setelah itu Nabi alaihissalam bersabda, la tazalu ta'ifah min ummati, akan terus ada kelompok dari umatku yang menyuarakan kebenaran, tidak akan memudaratkan mereka, orang-orang yang mencela mereka, sampai datang perkara Allah Azza wa Jalla. Maka di antara faedah hadis ini, Nabi SAW setelah menjelaskan keutamaan tafaqquh fid din, Nabi menjelaskan tentang kelompok yang menyuarakan kebaikan. Itu siapa? Taifah. Apa? Taifah Mansur. Maka kata Ibnu Hajar rahimahullah, di antara tanda Taifah Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah selalu menuntut ilmu syar'i. Maka kelompok yang ditolong oleh Allah, dia memiliki tafaqquh, memperdalam ilmu dan selalu menuntut ilmu syar'i. Oleh karena itu, prinsip dasar dakwah salafiyah selalu memberikan perhatian penuh terhadap bab al-ilm, bab ilmu, ya, bab ilmu dan tafaqquh fid din. Nah, semoga bermanfaat. Kita azan terlebih dahulu, kemudian ada waktu 10 menit buat tanya jawab. Wassallallahu alaihi wa sallam abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ikhwah, ada pertanyaan, tafadhal sebelum ditutup. Ya, tafadhal. Insya Allah tetap mendapatkan ganjaran, ya. Kalau seandainya dia dibangun di atas kebodohan dan tidak tahu, apalagi zakat profesi itu memang ada fatwa MUI seputar itu. Sebagian orang awam yang mungkin dia belum mengenal dakwah sunnah, maka dia mencukupkan dengan fatwa MUI. Nah, ketika dia jatuh di dalam kebodohan, dia jatuh di dalam praktek tersebut karena dilandasi kebodohan, dia mendapatkan niat yang baik. Cuman kewajiban zakat dia tidak gugur. Kenapa? Karena dia salah mengerjakan zakat. Maka dia harus tetap mengeluarkan zakat dengan syarat-syarat yang ditentukan di dalam syariat. Adapun yang sudah berlalu, dia minta kepada Allah al-qabul, diterima, dan dia minta ampun kepada Allah karena dia membangun hal tersebut di atas ketidaktahuan dan juga kebodohan dan juga kerancuan. Ya, ada orang pernah nanya mana dalam bab ini, akhirnya dia mengeluarkan, ternyata ada fatwa MUI seputar itu.
ya. Dan dia awam, tidak tahu dalam bab ini. Dan di sini pentingnya seseorang meminta hidayah kepada Allah dan berilmu sebelum beramal. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Ya, fadhal. Pertama, zakat mal boleh dikeluarkan sebelum waktunya. Kalau dia yakin uangnya itu tidak akan berkurang. Misalnya seseorang dia memiliki uang diam, bukan uang yang diputar sama dia. Maka dia yakin kalau uang ini secara global tidak akan berkurang karena memang tidak dipakai sama dia. Kemudian dia dahulukan keluar zakatnya. Misalnya anggap ada orang butuh, dia keluarkan langsung. Ada orang butuh, dia keluarkan langsung supaya tidak ditunda. Nah, itu boleh, tidak jadi masalah. Cuman yang benar dalam mengeluarkan zakat untuk mengatasi kemiskinan bukan seperti itu. Karena kalau misalnya orang hanya dikasih uang 500.000, 300.000, 400.000 dalam tanda kutip, orang-orang yang dekat dengan dia, uang itu kadang tidak bisa berputar sama dia. Sekarang uang 100.000 masuk Indomaret beak biasanya habis. Nah, maka yang dijelaskan oleh fuqaha agar zakat mal itu menjadi efektif dalam pengeluarannya, dia berikan kepada orang dan orang tersebut bisa di tahun depan paling tidak berlepas dari mustahik. Dia tidak menjadi mustahik zakat lagi. Atau bahkan dia bisa mengeluarkan zakat. Nah, maka zakat ini memang solusi untuk mengatasi kemiskinan apabila cara mengeluarkannya tepat dan benar. Misalnya ada orang kaya raya ya. Dia punya saudara, saudaranya miskin. Cuman saudaranya ini punya keahlian. Di antara bentuk keahliannya pandai kayu misalnya. Maka dia keluarkan zakatnya untuk memodali saudaranya agar bisa memiliki profesi tersebut. Maka si saudaranya yang tadinya miskin, nggak punya pekerjaan, tapi punya skill dan keahlian, dimodalin, akhirnya dia bisa menghasilkan saudaranya ini. Maka itu bisa menjadi solusi dia keluar dari kemiskinan. Ya, keluar dari kemiskinan. Itu kalau uangnya banyak ya. Uangnya banyak. Nah, tapi kalau misalnya memang uangnya terbatas dan yang lainnya baru dia keluarin, mungkin dia kasih si fulan, atau mungkin zakat juga bisa solusi mengurangi utang orang. Si fulan punya utang, maka dikasih zakat agar dia tidak punya utang dan dia bisa menghasilkan buat diri dan keluarganya. Atau membayar biaya SPP anak-anaknya, itu juga bisa dari zakat, mengatasi kemiskinan. Jadi sekolah tidak terbebani, ya, kemudian orangnya juga tidak terbebani. Maka zakat lebih tepat dikeluarkan seperti itu. Bisa dipahami ya. Cuman mengeluarkan zakat lebih dulu sebelum waktunya, kalau dia yakin uangnya tidak akan berkurang, maka boleh dia keluarkan zakat lebih awal, nggak jadi masalah. Bisa dipahami ya. Nah, wallahu a'lam. Ada yang pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Ya, betul. Kemarin disampaikan tentang menisbatkan seseorang terhadap masalah. Pertanyaannya, apakah ada konsekuensi Ustaz seseorang yang dalam menisbatkan? Artinya, bagaimana hukumnya jika seseorang yang menisbatkan kepada salaf, tapi karena manusia ini kan tidak sempurna Ustaz, dia memiliki kekurangan, misalkan dia masih gemar makan musik atau mungkin masih merokok, apakah tetap masih diperbolehkan menisbatkan kepada manhaj salaf? Dan yang kedua Ustaz, terkait dengan dai Ustaz, bagaimana hukumnya kita selaku pemimpin yang mungkin mengetahui dai tersebut menyandarkan terhadap dakwah salaf, tetapi di dalam penyampaiannya seperti tadi yang Ustaz sampaikan, mungkin
di antaranya masih tercampur bicarakan masalah politik, bicara pemerintah. Apakah masih ada kewajiban kita Ustaz sebagai penuntut ilmu untuk mengambil ilmu dari tersebut? Yang pertama yang harus kita ketahui bersama, menisbatkan diri kepada salafi, athari, sunni itu bukan tafakhuran, bukan untuk membanggakan diri, ingin beda di hadapan orang lain, atau ingin identitas kita salafi, ente harus tahu anak salafi. Tapi menisbatkan diri kepada salafi itu karena kita ingin membangun agama kita di atas manhaj mereka, dan karena kita ingin mengamalkan apa yang dibawa oleh kaum salaf. Ya, maka ketika seseorang mengatakan ana salafi, upayakan praktek kehidupan sehari-harinya tidak mencoreng mazhabus salaf. Jadi jangan sampai dia salafi kemana-mana, kalau kenalan, antum siapa akhi? Ana Abu Ahmad As-Salafi Al-Athari As-Sunni. Tapi tiba-tiba ya keluar dari masjid ke warung ngerokok misalnya. Ya. Atau ya. Nah, penisbatan nggak seperti itu. Sebenarnya ada perkataan ulama Ibnu Taimiyah rahimahullah, cuman belum sempat ana bacakan. Itu ana catat. Kemudian perkataan Syekh Bakar Abu Zaid, beliau mengatakan kun salafiyan 'alal jaddah. Jadilah salafi sesungguhnya. Jadi antum salafi dalam bab aqidah salafi, antum salafi dalam bab ibadah salafi, antum salafi dalam bab akhlak, antum salafi dalam bab muamalat, antum salafi di rumah antum salafi di masjid antum salafi di pasar antum salafi di mana-mana. Maka menisbatkan diri kepada salafi bukan hanya nama semata, karena kita tidak butuh predikat manusia. Yang kita cari ridha Allah Azza wa Jalla. Maka kita menisbatkan diri kepada salafi agar kita benar-benar masuk ke manhajus salaf dalam semua bidang. Walaupun tidak ada yang sempurna dan tidak ada ismah penjagaan kecuali Nabi dan Rasul, tapi kita berupaya untuk menjadi lebih baik. Adapun ulama dahulu menisbatkan diri kepada athari, salafi, sunni karena memang mereka sedang memerangi ahlul bidah. Dan ahlul bidah dia menamakan ahlu sunnah dengan nama-nama yang buruk, mujassimah, ya, dan yang lain-lain. Maka para ulama dia menisbatkan diri kepada salafi dalam rangka membela dakwah salafiyah, akidahnya, ibadahnya, dan yang lainnya, supaya orang tahu kalau salaf apa yang dia ucapkan itu sesuai dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka boleh kita menambahkan di belakang nama kita misalnya salafi, itu boleh, tapi bukan tafakhuran untuk membangga-banggakan diri, untuk merendahkan orang lain, untuk tampil beda. Ya, karena itu semua tidak berarti kalau praktek kehidupan sehari-hari tidak sesuai dengan manhajus salaf. Maka kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, kun salafiyan 'alal jaddah. Antum jadi salafi yang sesungguhnya. Nggak perlu menisbatkan diri kepada salafi. Yang paling utama praktek kehidupan kita sesuai dengan kaum salaf. Maka orang akan mengetahui salaf dari praktek dan cerminan kehidupan kita sehari-hari. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian yang kedua, masalah da'i yang dia memang berbicara di luar hal-hal prinsip dakwah salafiyah. Kalau misalnya dia setiap kajian bahas politik, ya bahas menteri ini, menteri itu, bahas kebobrokan negara, main-mainnya, maka ini bukan dakwah salafiyah. Pertama, karena bukan dari metode salaf menjelek-jelekan pemerintah di depan umum. Kemudian bukan dari dakwah salafiyah dia tersibukkan dengan politik siasa. Dan bukan dari dakwah salafiyah membongkar aib dan kerusakan dan kebobrokan pemerintah atau lembaga atau si fulan atau si alan di dalam kajian atau di dalam mimbar-mimbar. Itu tidak dikenal dari kaum salaf. Hajjaj ibn Yusuf
seorang pemimpin yang zalim pada saat itu. Dia yang membunuh Sa'id ibn Jubair, dan juga dia yang membunuh ulama-ulama yang lain. Namun di zaman dia itu ada Anas bin Malik. Ya, tidak dikenal Anas naik mimbar menjelek-jelekan Hajjaj ibn Yusuf. Tidak dikenal Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan yang lainnya. Tidak dikenal Sa'id ibn Musayyib menjelek-jelekan Hajjaj di atas mimbar. Namun dia sabar di atas kezaliman pemimpin. Kesibukan dia terus mengajar ilmu, kemudian terus berdakwah dan yang lainnya. Makanya kalau misalnya memang ada orang dalam khutbah di atas mimbar, dia mengkritik pemerintah atau membahas politik dan yang lainnya, maka pada hakikatnya keluar dari prinsip dasar dakwah salafiyah. Karena tidak dikenal dakwah salafiyah seperti itu, kecuali kalau sedang membahas hukum yang ada kaitan dengan politik tersebut. Nggak jadi masalah. Misalnya lagi membahas hukum coblos-mencoblos pemilihan presiden. Dia bukan membahas tentang si fulan dan si alan. Karena seorang da'i, dia harus merdeka, tidak terikat dengan siapapun juga. Ya. Sampai kata Syekh Ali Hasan rahimahullah, kalau seandainya dia membolehkan coblos salah satu pemimpin, maka dia jangan mengucapkan secara terang-menerang antum coblos ini, tapi hanya isyarat-isyarat sedikit agar manusia tahu harus kemana diarahkan. Karena ketika ada khilaf, boleh ikut coblos namanya, pemilu atau tidak. Misalnya yang membolehkan pemilu mesti ada solusi, pilih siapa, betul gak? Nah itu dia nggak boleh mengucapkan pilih si fulan atau si alan, tapi hanya mengisyaratkan. Itu pun hanya sebatas itu. Cuman ketika seseorang bahas pemilu, kemudian bahas paslon lebih dalam, kemudian menjelekkan paslon yang lain, ya, kemudian membawa ini membawa itu bukan bahas agama lagi, tapi itu namanya orasi, ya, kampanye. Makanya subhanallah ya, manhajus salaf ini benang tipis membedakan dakwah salafiyah dengan selain dakwah salafiyah. Makanya di sini penting harus dikaji terus. Benang tipis. Ada orang ingin membahas hukum pemilu. Awalnya bagus pembahasannya. Dia bahas. Lama-lama dia malah menjelekkan paslon ini. Hati-hati, paslon ini banyak Syiah, banyak ini. Anak kemarin ngelihat di paslon ini ada itu. Akhirnya kampanye dia. Nah, benang tipis kebablasan dia. Ya, sedangkan bukan itu yang dilakukan oleh ulama. Ulama sibuk dengan ilmu, biasanya ada pertanyaan dia jelaskan atau ada satu momen dia jelaskan kemudian dia selesai. Karena dia bukan sedang kampanye, dia tidak dibayar dengan siapapun juga untuk berkampanye. Dan kalaupun pemimpinnya siapa aja, sami'na wa ata'na. Dia tidak ada kepentingan politik di situ. Itu bisa dipahami ya. Nah, Anda juga pernah menemukan satu orang khutbah Jumat. Ini juga pentingnya, ya, hati-hati di dalam berbicara dan memperdalam ilmu dan meminta kepada Allah taufik. Akhirnya dia bahas tentang HAM, hak asasi manusia. Dia bahas kalau dalam Islam sudah ada HAM. Awalnya bagus. Lama-lama ini pemerintah tidak boleh mengajarkan kita tentang HAM. Mereka tidak tahu HAM. Waduh, dijelek-jelekin pemerintah. Akhirnya ujung-ujungnya menjelekkan siapa? Menjelekkan pemerintah. Ini juga salah. Justru itu termasuk dari dakwanya Harokah dan Khawarij seperti itu. Nah, makanya ya pentingnya mempelajari manhaj agar seseorang tidak jatuh di dalam hal-hal seperti itu. Ini penting. Ya, makanya kita harus tahu kenapa kita bahas usul dakwah salafiyah, prinsip dasar dakwah salafiyah, agar kita tahu mana dakwah yang benar dinisbatkan kepada dakwah salafiyah, mana yang salah. Karena tidak ada ismah, tidak ada yang penjagaan, tidak ada yang benar kecuali harus dikembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagian menisbatkan diri kepada dakwah salafiyah. Cuman kajian di masjid nggak pakai hijab dengan perempuan.
Tuh ibu-ibu datang pada menor semua. Kelar kajian foto-foto sama ibu-ibu. Ya, akhirnya ini bukan dakwah salafiyah. Dia membuka pintu fitnah buat dirinya. Cuman namanya dakwah sunnah, bahas ini. Nah ini ada kesalahan. Bukan berarti kita harus tahdzir, harus enggak. Cuman metode dakwanya tidak sesuai dengan dakwah salafiyah. Ya, Nabi SAW tidak seperti itu. Dibedakan antara ikhwan dan juga akhwat. Bahkan sebagian masyayikh ketika akhwat meminta video Syekh Sulaiman diantaranya. Syekh Sulaiman lagi ngisi kajian, bilang ini di tempat akhwat minta video antum. Kata dia nggak perlu video ana. Apa manfaatnya video ana? Yang paling terpenting suara ana sampai dia paham, dia amalkan. Justru video ana ini bisa menjadi fitnah buat mereka. Karena sebagaimana laki-laki memiliki fitnah, syahwat, kecenderungan kepada perempuan, begitu juga sebaliknya. Perempuan punya syahwat dan kecenderungan kepada laki-laki. Makanya laki-laki ini juga jangan terlalu ganjen di status. Karena itu bisa menjadi fitnah buat perempuan. Ya, dia terfitnah. Dan ini prakteknya benar. Ana pernah kajian, akhirnya ada pertanyaan dari akhwat. Dia bilang, Ustaz, ana nih suka dengar kajian Ustaz. Tapi lama-lama kok ana jadi suka sama nih Ustaz. Jadi ana ketika mendengar kajiannya bukan tema dan pembahasannya, bukan substansinya lagi. Tapi ana lebih kepada tubuhnya, lebih kepada wajahnya, lebih kepada gerakannya, dan yang lainnya. Ana bilang ini ibu terfitnah. Ibu terfitnah. Dan ini yang dikhawatirkan oleh para ulama dari video-video yang tersebar. Nasallallahu alaihi. Nah, salah satu faktornya karena banyak hal-hal yang tidak bermanfaat di-upload di video. Ini terus terang aja sebagai contoh misalnya, nge-gym. Ini nge-gym dakwah apa olahraga? Olahraga. Nggak perlu di-upload. Itu membuka pintu fitnah buat perempuan melihat tubuh dia. Berenang, nggak perlu di-upload. Nggak perlu satu Indonesia tahu antum lagi renang. Ya, nggak perlu. Apa manfaatnya renang? Justru itu membuka pintu fitnah. Nggak dikenal prinsip dasar dakwah salafiyah. Renang upload, ya, pakai celana pendek upload, olahraga upload, dan lain-lain. Yang harus disebarluaskan al-ilm. Makanya lihat Imam Syafi'i berkata, subhanallah, kata Imam Syafi'i, seandainya orang mendapatkan ilmu dan tidak dinisbatkan ilmu itu kepada aku, jauh lebih baik. Artinya dia ingin menyampaikan ilmu sebanyak-banyaknya. Orang sudah dapat ilmu, jangan dia katakan, jangan dia berkata kalau ana mendapatkan ilmu ini dari Syafi'i. Khalas, dia dapat ilmu lillah azza wa jalla. Ana tidak perlu ada kedudukan sedikit pun di mata manusia. Yang penting ilmu ini tersampaikan. Bisa dipahami ya? Nah, maka harus dibedakan antara orang membesarkan dirinya, mengumbar aktivitas sehari-hari, dan antara orang ingin menyebarkan ilmu buat Allah Azza wa Jalla. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah mengatakan, inti dari dakwah taqrib al-khalq ila al-khaliq. Inti dari dakwah mendekatkan manusia kepada Allah. Maka si dai ini perantara, wasilah. Dia cuma menyampaikan kepada audien agar audiennya dekat kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Dia bukan siapa-siapa kalau bukan karena Allah Azza wa Jalla. Maka jangan dia besarkan dirinya agar manusia mencintai dia. Tapi dia kembalikan manusia ini kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Adapun dia ilmunya akan ditetapkan, akan disebarluaskan dengan izin Allah. Allah akan menyebarluaskan. Makanya lihat Ibnu Rajab, subhanallah. Ibnu Rajab murid Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Termasuk kitab-kitabnya yang direkomendasikan oleh ulama. Ibnu Rajab saking tidak terkenalnya, biografinya sedikit, nggak ada yang tahu. Dan kitab-kitabnya tidak tersebar luas kecuali setelah dia wafat. Setelah dia wafat baru tersebar luas itu kitabnya.
Makanya pernah disebutkan dia ngajar sama murid-muridnya. Dibahas satu permasalahan. Dia bahas secara rinci dan detail. Sampai semua murid-muridnya kaget. Ini luar biasa Ustadz Anak ini. Di waktu yang sama dia dipanggil sama raja di hadapan menteri-menteri. Ditanya dengan pertanyaan yang sama persis. Maka murid-muridnya melihat ini mesti Syekh Ana akan menjawab detail supaya terlihat keilmuannya. Itu dijawab umum sama Ibn Rajab. Kata Ibn Rajab, hukumnya ini seperti ini, selesai. Bingung murid-muridnya. Kenapa kok nggak detail? Padahal kalau dia jawab detail orang bakal kagum dengan ilmu. Akhirnya di perjalanan pulang murid-muridnya nanya, dia bilang, ya Syekh, waktu kita tanya fasad, kamu rinci, kamu bahas detail. Tapi kenapa pas di majelis di hadapan pembesar-pembesar, raja, yang lainnya, kamu tidak bahas secara detail? Lihat subhanallah, kata Ibn Rajab rahimahullah, majlisi ma'akum lillah. Majlis ana bersama kalian untuk Allah Azza wa Jalla. Sedangkan majlis mereka yurad bihi dunia, majlis dunia, memanggil orang untuk dunia mereka. Buat apa ana perinci ilmu yang orang menginginkan dunia? Ana akan memperinci ilmu ana berikan kepada orang-orang yang menginginkan Allah Azza wa Jalla. Maka dengan keikhlasannya, ketulusannya untuk Allah, Allah abadikan namanya, Allah sebarluaskan ilmunya. Jadi orang nggak usah takut. Ya, Allah ya'lam ma fil qulub. Allah tahu apa yang di hati manusia, siapa yang patut disebarkan, siapa yang tidak patut disebarkan, itu semua pemberian Allah Azza wa Jalla. Mungkin saya pikir cukup, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.